Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan nama saya Mukhlisa, saya adalah dosen di program studi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta. Saat ini saya mengajar mata kuliah rangkaian listrik 2 dengan kode TLI 2102 di semester 2 dengan jumlah SKS 2 SKS. Berikut adalah rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah rangkaian listrik 2. Dosen pengampunya saya sendiri dengan jumlah SKS 2 di semester 2 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dengan deskripsi mata kuliah adalah mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip rangkaian listrik lanjutan dengan sumber tegangan listrik arus bolak-balik dan pengaplikasiannya pada teknologi kelistrikan. Mata kuliah ini dibebankan untuk beberapa capaian pembelajaran program studi. Ada 9 di sini mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah sendiri adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan rangkaian listrik dengan sumber tegangan bolak-balik untuk berbagai jenis beban. Mata kuliah ini memiliki 9 kemampuan akhir yang diharapkan atau direncanakan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik fungsi sinusoidal yang merupakan dasar dari sebuah gelombang arus bolak-balik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik arus dan tegangan bolak-balik pada beban RLC, resistif, induktif, dan kapasitif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung dengan konsep bilangan kompleks dan fasor pada rangkaian RLC. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung impedansi dan admitansi dari kombinasi beban RLC. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memilih metode yang tepat dalam menyelesaikan persoalan rangkaian listrik. Metode-metode tersebut adalah loop atau mesh, simpul, node atau nodal, lalu superposisi, Thevenin Norton, dan transformasi sumber. Yang keenam, di sini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep segitiga daya serta kaitannya dengan penghematan energi listrik. Di sini juga akan dibahas tentang daya nyata, daya reaktif, dan daya semu. Lalu yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep resonansi seri paralel dan menyelesaikan soal resonansi seri paralel pada rangkaian listrik. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tegangan dan arus bolak-balik dengan fasa banyak. Dan yang terakhir adalah menjelaskan prinsip kerja rangkaian listrik dengan gandeng magnetik. Untuk metode penilaian dan pembobotannya di sini saya masih mengikuti aturan PNJ di mana untuk UTS 30%, UAS 40%, dan untuk tugas 30%. Tugas ini nanti akan dimasukkan dalam setiap kegiatan atau, latihan-latihan soal yang dilakukan di setiap minggu pembelajaran. Dan untuk daftar referensi di sini digunakan referensi baik berupa buku fisik maupun, sumber-sumber digital. Yang pertama adalah, mata buku yang saya tulis sendiri, Rangkaian Listrik 2 yang diterbitkan PNJ Press ya, sudah ber-ISBN tahun 2020. Kemudian ada Skaum, penerbit Erlangga dan sudah ada terbitan-terbitan dengan cetakan yang lebih baru. Lalu ada Rangkaian Listrik penulis Muhammad Ramdhani. Dan untuk sumber berbahasa asing saya menggunakan Electric Circuit Analysis. Lalu 2 sumber digital yaitu iLecture Online dan Khan Academy. Materi pembelajaran dari mata kuliah rangkaian listrik 2 adalah fungsi sinusoidal, karakteristik tegangan dan arus bolak-balik, bilangan kompleks dan fasor, impedansi dan admitansi, analisis rangkaian listrik yang meliputi metode loop, simpul, superposisi, Thevenin, Norton, dan transformasi sumber. Kemudian ada segitiga daya yang meliputi daya aktif, daya reaktif, dan daya semu, lalu resonansi seri paralel, sistem fasa banyak, dan rangkaian gandeng magnetik. Untuk referensi, seperti yang juga sudah disebutkan dalam beberapa slide sebelumnya, digunakan buku Rangkaian Listrik 2 yang saya tulis sendiri. Buku ini dapat diakses secara gratis lewat website PNJ Press
oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak perlu membeli dalam bentuk cetaknya. Kemudian ada juga materi rangkaian listrik dari Erlangga yang diterbitkan oleh Skaum, lalu ada rangkaian listrik dari Muhammad Ramdhani, dan untuk sumber berbahasa Inggris saya menggunakan Electric Circuit Analysis. Selain sumber dari buku-buku di atas, digunakan juga sumber dari digital ya, dari sumber website pembelajaran yaitu iLecture Online dan Khan Academy. Berikut ini adalah model-model dari pembelajaran dan juga penilaian. Mode pembelajarannya adalah blended learning atau gabungan dari online dan offline, dan di sini digunakan LMS Learning Management System yaitu e-learning PNJ, sehingga semua tugas dan juga ujian baik UTS maupun UAS dilaksanakan melalui e-learning PNJ. Kemudian untuk mode pembelajaran ada ceramah, diskusi, dan case study. Case study dalam bentuk latihan soal atau juga bentuk lainnya. Penilaian di sini ada tugas, UTS, dan UAS. Tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nilai tugas 30% didapatkan dari akumulasi penugasan-penugasan yang dilakukan di setiap minggu pembelajaran. Berikut ini adalah rancangan tugas yang akan diberikan dari kegiatan pembelajaran di minggu ke-8 ini. Jadi objek garapannya adalah analisis rangkaian listrik. Mahasiswa akan mengerjakan latihan soal dan membandingkan hasilnya dengan hasil simulasi. Ini merupakan tugas mandiri. Pengumpulan tugas ini dilakukan di e-learning PNJ dengan batas waktu 1 minggu setelah pemberian tugas atau sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Hal ini dibuat karena kami adalah prodi dengan sistem blok, di mana setiap 3 minggu ada pergantian jadwal yang mungkin saja ada pergeseran terhadap jadwal kelas. Sehingga sebelum masuk di minggu berikutnya, mahasiswa sudah harus menyelesaikan tugasnya. Lalu untuk isi atau materi tugas yang dikerjakan, ada poin penilaiannya dinilai 100% jika secara layoutnya rapi, lalu yang dikerjakan juga tuntas, dan perhitungan maupun simulasinya juga benar. 90% jika tadi sudah lengkap, tuntas, namun layoutnya masih berantakan. 80% jika tuntas, baik perhitungan maupun simulasi, namun biasanya dilakukan dengan tidak terstruktur. Dan nilai berikutnya adalah 50% jika hanya soal hitungan manual saja yang dikerjakan. Atau menjadi 40% jika mahasiswa hanya menampilkan hasil simulasi saja. Untuk ketepatan waktu, di sini diberlakukan pengurangan 5 poin dari nilai terendah yang sudah masuk pada saat pengumpulan tugas. Misalkan ada mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas dengan nilai terendah 80, maka mahasiswa yang lebih lambat melebihi batas waktu yang disepakati, yaitu tadi 1 minggu atau sebelum pertemuan berikutnya, akan mendapatkan 5 poin dari nilai terendah yang sudah masuk. Hal ini dilakukan untuk mencegah mahasiswa menunda-nunda pengumpulan tugas. Berikut ini adalah RPS dari micro teaching. Pada bagian atas tabel adalah RPS di minggu ke-7 dan ke-8. Dan di bagian bawah tabel merupakan RPS dari micro teaching. Dengan RPS micro teaching memiliki sub capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menghitung arus dengan metode loop. Metodenya adalah nanti ceramah dan latihan soal, jadi mahasiswa akan mendengarkan dan mengerjakan soal latihan. Untuk penilaian, dilakukan penilaian dari ketepatan jawaban soal dan ketepatan waktu penyelesaian tugas dari tugas yang diberikan di akhir pertemuan. Selanjutnya, mata kuliah ini akan disajikan dalam bentuk pertemuan secara offline yang akan dibawakan pada minggu ke-8. Selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, silakan satu orang pimpin doa. Siap. Doa dimulai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya absen dulu ya. Adi Nugroho, Ahmad Ashari, Ahmad Fatoni, Bagas, Devan, Denny, Dimas, Ahmad, Iqmal. Oke, minggu lalu kita
belajar tentang analisis rangkaian listrik metode apa? Atau simpul. Pakainya apa ini di simpul? Pakai metode apa? Yang nangkuk? Terus? Pakai metode apa? Cari. Ayo. Kalau kita menyelesaikan analisis not atau simpul, kita pakai hukum apa? Apa? Kirchhoff current law. Masih ingat nggak urutannya atau pada saat kalian lihat rangkaian what should I do? Apa pertama kali yang harus saya lakukan? Tentukan referensinya diketahui dengan tegangannya, di mana nilai tegangan yang pasti kita ketahui adalah berada di berikat. Apa itu? Grounding. Idealnya grounding itu kan no contact, artinya tidak ada yang numpang lewat. Kalau numpang lewat berarti ada yang dibuang ke sana karena ada gangguan. Nah, kita sudah tahu grounding itu di bawah pasti nolkok. Berarti tentukan pertama itu. Kemudian yang kedua, oke, bisa jadi ada not itu bukan dua resistor terhubung jadi not ya, tapi saat ada percabangan, saat terjadi paralel di sana, maka dia jatuhnya nol. Kalau misalnya hanya R1 dan R2 gandengan, itu namanya seri saja. Dia tidak bisa dibilang not. Saat ada not, berapapun jumlah notnya, maka dia akan menjadi bagian dari perhitungan di sistem. Oke, setelah itu, setelah menentukan not lainnya, lalu apa? Yes, dengan arah arus pada setiap cabangan dan beri nama. Baru kemudian masuk ke persamaannya. Kita pakai hukum apa dalam menyelesaikan persamaannya? KCL. Hanya KCL? Hanya KCL? Di mana pakai ohm mana itu catatannya? Bukunya ini bisa hilang. Saya ketinggalan di bawah baris depan, sebenarnya mau ambil udah kan. Bukan di sini tapi di bawah. Mungkin catatannya rapi kali ya, ada yang suka. Nyala bang dulu. Mana? Bagaimana hukum ohmnya? Impedansi. Iya. Eh, Oh, berarti sih hitung arus lah. Kan KCL titik pada low, arusnya kan dihitung, hitungnya berapa? Hukum kan? Oke, jangan sampai nanti ada yang bilang nggak tahu hukum ohm apa. Hukum ohm kan masih tetap begitu dan tidak akan pernah berubah ya. Saya yakin sih sampai hari kiamat nggak akan berubah, hukum ohm akan tetap begitu. Oke, jadi tadi sudah, baru nanti dihitung. Sisanya adalah hasil matematika masing-masing ya kan? Kita belajar rangkaian listriknya sampai didapat persamaan KCL, kemudian didefinisikan arusnya sebagai apa dengan hukum ohm. Sisanya apa? Sisanya pelajaran matematika masing-masing kan. Nah itu makanya perlu latihan, perlu bisa sampai di ujung karena sebenarnya matematika juga bisa. Oke, gambarkan rangkaian dengan angka yang persis sama supaya kita bisa lihat. Jangan kapan bisa kalau dibersihkan dulu lalu di pojok di atas kalian ini dibuat dengan angka yang sama persis ya, termasuk sumber tegangan, arus, apa semuanya dibuat sama persis. Untuk apa nanti kita selesaikan dengan metode yang berbeda. Kalau gambarnya jangan diedit ya. Oke, sudah. Ada lagi yang mau diperbaiki? Oke, saya hapus dulu ya. Ada sih memang, tapi maksudnya karena kita mau pakai analisis yang
punya nilai berapa XL, XC, dan R, kemudian berapa V sumber dari sumbernya. Oke. Oh, sudah itu. Ya. Langkah pertama untuk bikin dengan analisis loop atau mungkin jangan kenal dengan nama mass. Langkah pertamanya apa? Apa yang dilakukan? Tentukan arah arus di mana? Tentukan arah arus pada masing-masing loop. Tentukan arah arus pada masing-masing loop. Oke, misalkan loop yang kiri ini saya kasih nama I1. Arah arus yang saya buat seperti ini, meskipun sumbernya ke atas, adalah asumsi yang saya buat. Itu semua tergantung nanti kekuatan mana yang kanan atau yang kiri nih sumbernya. Kalau sebelah kanan lebih dominan, maka dia akan berbalik sehingga sumber arusnya menjadi pengurangan. Oke, ini adalah asumsi yang saya buat. Tentukan arah arus pada masing-masing loop, dan mestinya ini adalah asumsi. Setiap orang boleh punya asumsi berbeda, tidak harus sama dengan saya. Silakan nanti kalau mau mencoba men-challenge diri masing-masing pada saat mencatat arah arusnya dibalik. Arah arus bukan sumber ya, arah arus I1 dan I2-nya. Atau melakukan hal yang sederhana, misalnya mengganti I1 I2 menjadi IX, IY atau IA, IB. Lalu mengerjakan sendiri, lalu dicocokkan hasilnya. Oke? Setelah itu apa? Langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Kan sudah pernah belajar semester lalu. Apa? Kita mereview kembali. Logikanya kalau sudah digambar arah arus di masing-masing loop, kalian bikin apa? Persamaan di masing-masing loop. Oke. Kedua adalah persamaan pada masing-masing. Oke. Misalkan kita mulai dari loop 1. Berlaku apa? Hukum apa? Hukum apa? Iya, karena bisik-bisik. Ya, KPL, Cok, Sobek. Kalau di SMA dulu, di satu kedua. Ya, SMA sama SMK. SMA juga belajar kan? Ada kok ada. Saya kan pernah ngajarin teman saya anak SMK. Saya anak SMA, teman saya anak SMK sama paskibraka. Ujian. Minta tolong belajar. Komputer lo belajar. Oh iya. Saya jurusan ya. Itu namanya ya sudah. Apa bahasa sopannya? Segul. Iya. Di Hello State. Oke. KPL. KPL itu ceritanya apa? Dia dinyatakan settingnya apa? Harus yang Namanya KPL. KPL settingnya apa? harus yang Jumlah tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan di gambar ada berapa loop? Dua. Kita mulai dari loop 1. Berlaku jumlah tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0. Coba lihat. Di loop 1 ada sumber arus nggak? Ada sumber arus. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menyelesaikan loop 1 karena I1 pastilah nilainya sama dengan 2. Kondisi akan berbeda kalau ini saya ganti sumber tegangan.
kalian akan pilih dua persamaan loop. Perhitungannya akan lebih menantang. Tidak sesederhana ini. Oke? Ini terjadi hanya karena ini. Dan ini tadi kan kebetulan salah ya tadi diasumsikannya. Kalau saya asumsikan berkebalikan maka di sini ada minusnya. Oke, nanti loop 1 selesai. Sekarang di angka 2, di loop 2 ya, loop 2. Di loop 2 juga berlaku sama kan Kirchhoff voltage law yang menyatakan bahwa apa? Apa? Pojok belakang. Jumlah Jumlah tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar. Jumlah tegangan yang masuk sama dengan 0. masuk mana? Itu dia kayaknya kecampur sama KCL. Kirchhoff law arus masuk sama dengan arus keluar. Kalau Kirchhoff voltage law apa? Ya boleh Jumlah tegangan dong. yang masuk sama dengan tegangan yang keluar. Pernah nyetok nggak? Pernah selesai kemarin Iya, udah dijelakin belum? di rumah, Bu. Sekarang siapa? Abang buka handphone deh, buka Google. Cari Kirchhoff voltage law adalah, coba dicari sendiri. Apa yang ditemukan sendiri tentu akan lebih menempel harusnya. Siapa di sini yang masih bingung juga? Lupa? Oke, saya akan menyasar orang-orang yang di belakang. Ya, siapa? Itu belum? Dekatnya. KPL jumlah tegangan sama dengan 0 dalam satu rangkaian. Dalam satu tertutup. Kalau satu rangkaian ini satu rangkaian kan? Iya. Tapi ada berapa loop? Dua. Jadi coba dicatat sekarang. Ya, catatan pertama. Wah, dari tadi dia belum nyatet ya. Belum, Bu. Belum. KPL, Kirchhoff voltage law. Jumlah tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan
Demikian sesi materi untuk micro teaching kali ini. Selanjutnya akan dilakukan kegiatan penutup berupa memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran, lalu mengukur ketercapaian dari capaian pembelajaran mata kuliah dari minggu tersebut, dan yang terakhir memberikan kegiatan tindak lanjut seperti yang sudah dijelaskan pada bagian rancangan tugas. Untuk itu, kegiatan micro teaching saya akhiri. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.